jadi pelebur dosa, jadi penghapus dosa. Ya, dari sholat 5 waktu, maksudnya dari zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya gitu ya, dan seterusnya. Terus juga dari Jumat yang satu ke Jumat yang berikutnya, dari Ramadan yang satu ke Ramadan berikutnya. Tapi dengan syarat idza tanabal kabair, selama orang tersebut tidak melakukan dosa besar. Maka mafhum mukhalafahnya, kebalikannya, kira-kira Bapak Ibu, andai kata ada orang kagak sholat, 5 waktu kagak sholat, Jumatan kagak, puasa Ramadan kagak, dosanya numpuk nggak? Numpuk. Nah yang kayak gitu berat. Bisa nggak masuk surga? Bisa. Cuma dicelupin dulu ke neraka, dicuci dulu. Loh emang enak dicuci neraka? Nggak enak. Iya. Nah menghargai waktu dan kesempatan. Tadi saya sampaikan di mukadimah, man aftara yauman, barang siapa yang dia tidak berpuasa min Ramadan pada bulan suci Ramadan, min ghairi udrin, dengan tanpa uzur, wala maradin, dan juga tanpa sakit. Nggak ada uzur, nggak sakit kok dia nggak puasa, maka lam yakdihi, dia tidak akan bisa mengkodoknya dalam artian pahala ya. Sekali lagi, bukan kodok puasa tetap sah, tapi pahala puasa yang dia tinggalkan dalam sehari-hari tersebut tanpa uzur, dia nggak bisa dapetin. Siyamud dahri, walaupun dia puasa selama 1 tahun, paling somah walaupun dia melakukannya. Jadi andai kata ada orang sengaja ninggalin puasa, sekali lagi tanpa uzur, walaupun dia kodok selama 1 tahun, puasanya secara fikih benar dikodok sama dia, gugur kewajibannya, tapi ganjarannya, pahalanya nggak bisa mengalahkan pahala puasa Ramadan yang dia tinggalkan. Sebetulnya Ramadan mendidik kita menjadi orang yang asli baik, bukan pura-pura baik. Jadi orang pura-pura baik itu sebetulnya susah Bapak Ibu, tapi lebih susah lagi menjadi orang yang benar-benar baik. Nah makanya disebutkan juga bahwa di antara pendidikan Ramadan yaitu membentuk akhlakul karimah. Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Bukhari dengan nomor hadis 580, Nabi Muhammad SAW bersabda, as-saumu atau asyamu junahun, puasa itu adalah perisai. Wa idza kana yaumus shaumi ahadikum, dan ketika kalian di antara kalian ada yang berpuasa, maka fala yarfus, janganlah kalian berkata-kata kotor, wala yashkhab, dan juga jangan kalian berkata-kata keras atau berteriak. Dalam hal ini maksudnya mengumpat ya. Fa in sabahu ahadun, maka jika ada di antara kalian yang sedang dicaci maki, diomelin, atau sedang diperangi, ada orang lagi marah banget sama kita, maka kata Nabi, falyaqul, katakanlah oleh kalian, inni mru'un shaim, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Jadi puasa itu secara gak langsung, tanda kutip, itu ngerem amarah kita. Kalau ada orang lagi sebel sama kita, terus marah-marah sama kita, buru-buru tuh otak kita Bapak Ibu langsung ingat, oh iya saya lagi puasa, sayang kalau saya balas saya dapat dosa, berkurang pahala puasa saya. Puasa sih kagak batal, tapi pahala puasanya berkurang, maka saya balas deh. Jadi rem, puasa itu jadi penahan kita untuk melepaskan amarah. Yang tadinya nafsu kita pengen marah, jadi kagak marah, gara-gara puasa. Coba kalau nggak puasa, ada orang nyakitin hati kita, maki-maki kita balas nggak? Balas, lagi mama.
Yang biasanya ngomong banyak mama apa bapak-bapak? Mama. Aku ini. Iya, bapak-bapak mah kalau ditanya satu doang jawabnya satu. Mau kemana Pak? Itu ke depan. Udah. Mau kemana Pak? Pasar Jangkrik. Udah. Coba kalau mama ditanya, dari mana Bu? Pasar Jangkrik, cabai mahal, bawang mahal. Panjang mama. Nah, puasa secara gak langsung ngerem kita. Bayangin deh kalau seandainya nanti selesai Ramadan ya, kita masih bisa menahan amarah itu. Insya Allah. Jadi jangan sampai Ramadannya selesai, rem marahnya selesai juga. Malah kadang ada ngaji mumpung bukan bulan puasa, marah-marah aja dulu. Wah, parah ya. Orang sono bukan orang sini. Orang sono pindahan sini. Masyhur kan yang disampaikan oleh Nabi, yang sering juga disampaikan oleh penceramah-penceramah guru-guru kita, idza jaa Ramadan, ketika datang bulan suci Ramadan, maka futihat, dibuka abwaabul jannah, pintu-pintu surga. Pintu surga dibuka. Wa ghulqat abwaabun nar, dan kemudian pintu-pintu neraka ditutup. Wa sufidatis sayatin, dan kemudian setan-setan dibelenggu, dirantai. Jadi Ramadan itu sebetulnya nggak ada setan, Bapak Ibu, nggak ada. Supaya pelajaran buat kita bedain setan sama nafsu. Kadang kita itu suka buru-buru nyalahin setan, padahal bisa jadi yang bermain itu bukan setan tapi hawa nafsu. Ibu bapak punya duit 100.000, nyari bukaan sore-sore di depan, jam 5, setengah 6 kita keluar, sepanjang jalan makanan semua, duit 100.000 kalau bisa dihabisin, ya kan? Beli es campur, ngomong, beli lontong, bakwan, hampir semua dibeli. Kalau perlu orang yang jualan dibeli. Tapi ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, di rumah tuh yang kita beli tadi, lontong, gorengan, es campur, macem-macem, nggak makan. Minum kita teh manis hangat, lontong satu atau gorengan, bapak-bapak yang ngeteh ngopi, kenyang. Itu bukti bahwa nafsu kita bermain di situ, pengen ngabisin semua. Iya kan? Bukan setan. Bukan setan. Jadi kalau kita males sholat, jangan buru-buru nyalain setan. Nah, nafsu. Setan mah gak godain orang kayak begitu. Orang yang kagak sholat lebih setan dari setan. Iya. Jadi setan itu godain orang yang berilmu. Supaya apa? Supaya sholatnya jadi riya, supaya dermawannya jadi pamer, supaya jadi ahli ibadah yang pamer. Itu baru setan tuh. Orang udah masuk masjid, sholatnya rajin, setan bisikin, wah hebat tuh ya sekarang ya. Itu setan. Ujian. Tapi kalau orang kagak sholat, kagak ngaji, kagak diuji sama setan. Yang uji nafsu. Kenapa? Setan buang-buang waktu uji orang kayak begitu. Nah iya. Lagi kagak sholat, kagak ngaji, ngapain di godain setan? Kata setan, lo lebih setan dari gue. Orang kagak sholat, kagak ngaji. Iya. Makanya Bapak Ibu, kita yang udah masuk masjid istiqomah, insya Allah ya, sampai wafat kita istiqomah, hati-hati ya. Terakhir, motivasi Ramadan sebagai pengguguran dosa, yaitu dalam hadis Imam Muslim diriwayatkan oleh beliau dengan nomor hadis 233, as-sholawatul khamsu, sholat yang 5 waktu, wal jumu'atu, dan adapun dari Jumat ila Jum'ati kepada Jumat yang lain,
Wa Ramadan ila Ramadan, dan dari Ramadan ke Ramadan yang lain itu mukafiratun, jadi pelebur dosa. Jadi penghapus dosa ma bainahunna, di antara ketiga hal tersebut. Ya, dari sholat 5 waktu, maksudnya dari zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya gitu ya, dan seterusnya. Terus juga dari Jumat yang satu ke Jumat yang berikutnya, dari Ramadan yang satu ke Ramadan berikutnya. Tapi dengan syarat idzat tanabal kabair, selama orang tersebut tidak melakukan dosa besar, selama orang tersebut meninggalkan dosa-dosa besar. Apa itu dosa besar? Misalnya syirik, nah itu dosa paling gede itu. Ya, kafir, murtad, musyrik itu dosa paling gede. Selama ninggalin dosa besar, maka insya Allah diampunin dari sholat yang satu ke sholat yang lain. Ya. Dari Jumat yang satu ke Jumatan berikutnya, dari Ramadan yang satu ke Ramadan berikutnya. Ini kita sholat subuh, ini dosa yang semalam Isya sampai sekarang dimaafin. Tapi syaratnya dosa-dosa kecil. Bapak ibu pulang ke rumah, ya kan, anak misalnya butuh beli buku, kita bentak, buku mulu, anak sakit hati, dosa. Jangan dikira kagak, anak minta buku, kewajiban kita main bentak, dosa. Tapi ntar zuhur kita sholat, Allahu Akbar, luntur dosa kita. Zuhur keluar rumah, bapak ibu, ada temen nyamperin, lo udah tahu no, si Ono beli kulkas baru. Apa aja ngomongin? Iya, mentang-mentang habis naik pangkat. Korupsi kali dia. Dosa gak itu? Dosa. Azan asar, Allahu Akbar, luntur. Selama dosa ini bahaya kalau cerita kayak gini nih. Kata ibu-ibu, oh kalau gitu bisa ngomongin aja jelek-jelek. Wah, mana itu? Enggak, maksudnya jangan begitu. Sayang pahala puasanya. Maksudnya secara dosa itu sebagai mukafirah atau jadi kafaroh, pelebur, penghapus dosa kita. Begitu pula dari Ramadan yang satu ke Ramadan yang lain. Besok selesai kita Ramadan, puasa kita yang dari kemana sekarang itu menghapus dosa kita. Maka mafhum mukhalafahnya, kebalikannya. Kira-kira Bapak Ibu, ada kata ada orang kagak sholat, 5 waktu ada sholat, Jumatan kagak, puasa Ramadan kagak. Orang pada puasa di warteg, pagi-pagi udah ngopi. Kira-kira dosanya numpuk nggak? Numpuk. Nah yang kayak gitu berat. Bisa nggak masuk surga? Bisa. Cuma dicelupin dulu ke neraka, dicuci dulu. Lah emang enak dicuci neraka? Gak enak. Nah, menghargai waktu dan kesempatan. Tadi saya sempatkan, saya sampaikan di mukadimah, man aftara yauman, barang siapa yang dia tidak berpuasa min Ramadan, pada bulan suci Ramadan, min ghairi udrin, dengan tanpa uzur, wala maradin, dan juga tanpa sakit. Nggak ada uzur, nggak sakit kok dia nggak puasa, maka lam yakdihi, dia tidak akan bisa mengkodoknya dalam artian pahala ya. Sekali lagi, bukan kodok puasa tetap sah, tapi pahala puasa yang dia tinggalkan dalam sehari-hari tersebut tanpa uzur, dia nggak bisa dapetin. Siyamud dahi, walaupun dia puasa selama 1 tahun, paling soma walaupun dia melakukannya. Jadi ada kata ada orang sengaja ninggalin puasa, sekali lagi tanpa uzur. Ya, yang perempuan misalnya nggak halangan, ya. Kalau halangan kan uzur, bapak-bapak, ibu-ibu misalnya sakit, itu uzur. Bapak ibu bepergian yang jauh, itu juga uzur. Ini mah nggak ada uzur, nggak ada masalah, nggak sakit, nggak uzur, nggak apa-apa. Kok nggak puasa? Ntar lagi kodok, bulan Syawal dia kodok. Walaupun dia kodok selama 1 tahun, itu nggak bisa mengalahkan puasa yang dia tinggalkan. Puasanya secara fikih benar dikodok sama dia, gugur kewajibannya. Tapi ganjarannya, pahalanya nggak bisa mengalahkan pahala puasa Ramadan yang dia tinggalkan. Jadi ketika seseorang berpuasa itu manfaatnya bukan cuma secara zahir, ya Bapak Ibu, manfaatnya itu juga secara batiniah, lebih-lebih kepada batin kita, kolbu kita, hati nurani kita. Kenapa? Karena hidup manusia itu memang hakikatnya adalah pada batiniah. Jasad ini mah fisik doang Bapak Ibu, casing.
Iya, casing doang. Ntar bapak ibu kita meninggal, hancur jasad kita. Yang cakep meninggal, hancur kan? Hancur. Yang ganteng bapak-bapak meninggal, hancur. Jangan meninggal orang tuanya peot. Ya, bapak ibu-ibu bapak-bapak itu masih muda berani ngaca, nyisir, ya kan? Sampai kemana-mana bawa sisir. Coba deh tua, umur 50-60, ngelihat kaca aja malu. Kenapa? Ya karena memang jasad itu ada waktunya. Tapi kolbu kita, hati kita itu akan tetap terus begitu. Maka ketika kita meninggal, bawa kolbu yang baik, bawa hati yang baik, insya Allah, maka wafatnya kita dalam keadaan husnul. Tapi naudzubillah, andai kata kita sehari-harinya buruk, jelek sama orang, ya jahat sama orang, nggak usah mati, ya masih hidupnya aja udah nyusahin orang, naudzubillah ya. Itu pas mati dibawa ke masjid, orang pada nggak gerutu, nggak disolatin dosa, disolatin orang kayak begitu, ya kan? Apalagi kita dalam tanda kutip dipaksa. Ishadu min ahlil khair. Apa kau ini orang baik? Khair. Dalam hati kita orang apaan? Khair apaan? Sendal gue dibuat sama dia. Pakai anak sendal ya ngomongnya. Ya kalau kata pepatah kan, gajah mati meninggalkan jadi singa mati meninggalkan belang. Singa apa macan? Macan ya? Tahu macan mati meninggalkan belang. Manusia mati. Oh, jangan utang. Manusia mati meninggalkan nama. Namanya bagus, insya Allah dikenal. Saya belum lama Bu, Pak. Ya sebelum Ramadan kemarin saya kan bikin pengajian keliling warga gitu ya. Ya sekitar situ aja jamaah keliling. Malam ini istighosah, kalau besok baca ratib, malam besok baca maulid, ya, tiap malam Rebo keliling itu. Ada salah satu jamaah ini malam habis ngaji keliling, habis baca tahlil maulid, jam 2 malam meninggal. Padahal jam 10 jam 11 masih banyak kita, jam 2 meninggal. Ya namanya umur gak ada yang tahu, ya kan? Habis ngaji diceritain cakep. Makanya saya langsung hibur anak cucunya, nggak usah sedih. Bapak kamu, kakek kamu meninggal dalam keadaan baik. Habis ngaji, bayangin pulang ke rumah nggak pakai susah, nggak pakai dirawat berhari-hari, nggak pakai nyusahin yang masih hidup. Pulang ke rumah minum teh, kata istrinya, minum teh itu serbahan, meninggal. Dimudahin. Emang orangnya enteng Bapak Ibu? Ini kalau disuruh buat musola, buat masjid gitu ya, enteng nggak orangnya? Betulin toa, betulin. Nggak pakai disuruh lagi, nggak pakai 2 kali. Kadang kita kadang-kadang disuruh sampai 2 kali. Sekali belum jalan, 2 kali baru jalan. Kalau ini orang yang enggak, Mang, tolong betulin, langsung lagi betulin. Apa aku ini chat, nggak pakai disuruh nggak dibayar. Emang orangnya enteng ya? Makanya meninggalnya juga enteng. Makanya kalau pengen meninggal ringan, jadilah orang yang ringan juga. Kalau kita gampang nyusahin orang, matinya juga susah. Kan indah Bu diceritain anak cucu Pak kayak gitu. Kebetulan anak cucunya ngaji sama saya juga. Yang anaknya ngaji remaja, yang cucunya ngaji anak-anak kecil tuh yang PPA. Saya bilangnya bangga kamu punya kakek kayak gitu. Mati dalam keadaan husnul khotimah. Ya kita kan bisa melihatnya zahir aja ya. Nah aku mau bisa zahir, malah bisa zahir. Kita bisa ngukumin secara zahir doang. Secara zahir bagus, habis ngaji meninggal, cakep. Diceritain terkelaknya, anaknya, cucunya. Dia bakal cerita kepada anak cucunya lagi. Dulu bapak punya bapak tuh meninggal habis ngaji. Cucunya juga ngomong, dulu bapak ini punya kakek meninggal habis
ngaji cakep. Coba kalau habis megang botol, minggir nyemplung di got. Aduh, udah gitu bangga lagi. Gak ada yang mabok nggak kayak gue nih begini. Mati kalau kayak gitu, dibawa ke masjid al-mu'minin. Lah, illallah, nggak disolatin, wajib. Disolatin makan hati ya. Iya. Terus jadi cerita bagus gak? Jelek. Anak cucunya nauzubillah mungkin gak bakal mau ceritain tentang kakeknya itu, tentang bapaknya itu. Kenapa? Malu. Hidupnya waktu masih muda, tuanya misalnya juga gak kenal musola, gak kenal masjid. Keluarga malu nyeritain. Makanya orang yang ketika dia baik dalam kehidupannya, dia akan mendapatkan apa yang dia lakukan juga kebaikan tadi, baik di alam barzakh maupun di akhirat. Itu udah janji Allah Bapak Ibu. Pun sebaliknya kalau dia melakukan keburukan di alam barzakh juga jelek, di akhirat juga nauzubillah masuk neraka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin. Kalau kita ngelakuin baik, insya Allah mati juga kuburan kita jadi raudhah min riyadil jannah, difasilitasin kebaikan-kebaikan kita jadi teman kita, sholat kita, sodakoh kita, ya, ngaji kita. Tapi sebaliknya, kalau seandainya dia dalam keadaan buruk, matinya suul khotimah, nauzubillah, maka kuburan menjadi khufar min khufarin niron, menjadi khufrah, menjadi lembah, menjadi jurang daripada jurang-jurang atau lembahnya neraka. Nggak enak, digedik kita, dipukulin gara-gara ninggalin ibadah. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan kata Allah jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi ibu bapak kita punya anak, kita punya cucu, itu cuma wasilah. Wasilah itu jembatan supaya mendapatkan ridho Allah. Lewat apa ridho Allah? Lewat ibadah. Bapak ibu kerja nyari duit, kita bersosialisasi kepada masyarakat misalnya, itu sebetulnya cuma bagian warna-warna kehidupan. Tetap hakikatnya adalah liya'budun, untuk nyembah Allah. Berhubung kita sebagai manusia sudah diberikan plot sebagai makhluk sosial, maka kita berhadapan juga dengan makhluk Allah yang lain. Suka nggak suka, kadang ada orang yang baik sama kita. Suka nggak suka, kadang ada orang yang jahat sama kita. Tinggal kita menyikapinya. Yuk mulai sekarang, ya. Jadilah orang yang asli baik, bukan jadi orang yang pura-pura. Ya tentunya semua proses, nggak gampang. Nggak habis diomongin kayak gini terus langsung jadi orang bosan. Kagak, ya. Proses. Ya tetap kita harus belajar jadi orang baik. Kalau ada orang jahat sama kita, tetap kita perlakukan baik. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mudah-mudahan yang sedikit manfaat bisa kita amalkan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, panjang umur dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusan kita, hajat kita, rizki kita, dan mudah-mudahan juga Allah karuniakan kita putra-putri, cucu yang soleh dan solihah. Dan juga mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.